Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi, di mana saja Anda berada, kembali jumpa dengan saya, Didi Junaidi, dalam channel YouTube saya, dalam segmen acara Inspirasi Qur'ani, meresapi makna ayat-ayat penggugah nurani. Sahabat Inspirasi Qur'ani yang berbahagia, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang basmalah. Namun sebelumnya, seperti biasa saya ingatkan, yang baru bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, comment, and share, agar setiap konten yang menarik dari channel ini tidak akan tertinggal, dan agar channel ini semakin berkembang dan semakin membaik. Sahabat Inspirasi Qur'ani yang berbahagia, dalam kita membaca Al-Quran tentu selalu kita mengawali dengan basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ada satu surah yang kita tidak diperkenankan untuk membaca basmalah sebelumnya, yakni di surah At-Taubah atau surah Al-Baro'ah. Nah, apa makna basmalah atau lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu? Mari kita simak keterangan lebih lanjut dari para ulama tafsir. Sahabat Inspirasi Qur'ani, dalam sebuah kitab tafsir berjudul Ruhul Bayan yang ditulis oleh Syekh Ismail Al-Haqqi, dijelaskan bahwa tradisi masyarakat Arab jahiliyah atau masyarakat Arab pra-Islam itu membiasakan bahwa setiap kali akan melakukan sesuatu aktivitas, maka mereka biasa menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka. Mereka biasa mengatakan Bismillata, Bismi Uzza, dengan harapan setelah mereka mengucapkan kalimat itu, mengharap Tuhan-Tuhan mereka itu membantu pekerjaan mereka dan akan menyukseskan apa yang mereka lakukan. Nah, jadi itu kebiasaan masyarakat Arab pada pra-Islam atau Arab jahiliyah. Nah, kemudian ketika Islam datang, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW agar seluruh aktivitas yang dilakukan oleh setiap umat Islam sebelum melakukan aktivitas yang baik, maka diwajibkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi setiap perkara atau amaliyah positif yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka abtar. Abtar itu artinya terputus. Terputus apanya? Keberkahannya. Artinya, kalau kita melaksanakan aktivitas positif, amal soleh, kemudian tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan hilang keberkahannya. Nah, sahabat Inspirasi Qur'ani yang berbahagia, dalam keterangan lain, Syekh Muhammad Hussein At-Tabatabai dalam tafsir Al-Mizan menjelaskan bahwa setiap aktivitas amalan meskipun baik tetapi kemudian tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan lenyap dan tak berbekas. Artinya hilang. Sementara ketika kita mulai aktivitas positif, amal soleh dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia akan kekal, akan abadi dan tidak pernah binasa. Inilah kenapa kemudian setiap kita memulai aktivitas, kita dianjurkan atau mungkin diwajibkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa makna dari Bismillah ini? Bismillah itu kalau secara harfiah diartikan dengan asma Allah atau dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, kalau kita kaji lebih lanjut bahwa orang yang menyandarkan seluruh aktivitasnya dengan mengawalinya membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu akan merasakan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Karena apa? Karena ketika apa yang dilakukannya atau aktivitasnya itu membuahkan hasil sukses, ia akan bersyukur. Karena sudah menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika aktivitas yang dilakukannya, pekerjaannya itu belum membuahkan hasil, maka dia akan tetap bersabar dan berintrospeksi diri, mawas diri, muhasabah. Kenapa? Sudah saya lakukan maksimal, tapi kok hasilnya belum membuahkan hasil yang maksimal pula. Nah, karena di awal sudah menyandarkan diri kepada Allah, maka dia akan merasa tenang, nothing to lose.
Mereka tidak akan kecewa karena yakin bahwa apa yang diberikan kepadanya itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun usaha sudah maksimal tetapi belum membuahkan hasil, yakin bahwa Allah sudah menyiapkan hasil terbaik di kemudian hari nanti. Nah, sahabat inspirasi Qur'ani yang berbahagia, orang-orang yang memulai aktivitasnya dengan bismillahirrahmanirrahim juga akan terjaga. Tidak mungkin orang itu akan melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran yang dilarang oleh agama. Karena apa? Di awal aktivitasnya dia sudah menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya bagi kita untuk memulai aktivitas dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Sahabat inspirasi Qur'ani, Al-Quran mengajarkan pada kita untuk aktivitas, amal soleh ditujukan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, starting point-nya adalah ketika kita melangkahkan kaki kita pertama kali untuk beraktivitas dan baca bismillahirrahmanirrahim, kita berharap setiap langkah kita dijaga oleh Allah. Kemudian perjalanan kita dilindungi oleh Allah. Kalaupun di tengah jalan ada satu hal yang membuat kita entah celaka atau kemudian melakukan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka kita yakin bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik. Itulah makna dari bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, marilah setiap kali kita beraktivitas akan memulai aktivitas kita dengan yang positif, kita baca bismillahirrahmanirrahim, karena jangan sampai terkena hadis Nabi tadi bahwa setiap amal yang baik tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar, akan terputus keberkahannya. Inilah video kita kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini menginspirasi kita, memotivasi kita untuk terus menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasil apapun yang kita terima, kita akan berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, karena kita yakin bahwa hanya Allah lah yang memberikan yang terbaik pada kita. Sahabat inspirasi Qur'ani, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita pahami, kita hayati maknanya dengan baik. Tetap bersandar kepada Allah, jangan lupakan Allah. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.